Aku pergi dari kerajaan yang bisa dirusak ke kerajaan yang kekal. Pidato ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Raja Charles pertama, tepat sebelum ia dipancung pada bulan Januari tahun 1649. Tindakan ini mengakhiri masa pemerintahan yang dipenuhi oleh konflik antara raja dan parlemen yang bahkan mengakibatkan perang saudara dan sempat menciptakan periode singkat di mana monarki terhapus dari Inggris. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Raja Charles pertama, putra James ke-6 dari Skotlandia, berusia 25 tahun ketika naik tahta. Pada tahun yang sama, ia menikahi putri Henrietta Maria dari Prancis yang beragama Katolik Roma. Masa pemerintahan Charles sudah digayuti masalah sejak awal. Pernikahannya tidak menyenangkan rakyatnya yang kebanyakan beragama Protestan. Masalah keuangan dengan parlemen turut memperburuk keadaan. Dalam seabad terakhir, monarki Inggris tidak memiliki pendapatan sendiri yang memadai sehingga tergantung pada keuangan negara yang diatur oleh parlemen. Ketika parlemen berusaha memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar, Charles menolak dan ia membubarkan parlemen pada tahun 1629. Selama 2 tahun berikutnya ia memerintah tanpa didampingi parlemen. Raja Charles pertama berusaha mengumpulkan uang dengan cara lain. Charles adalah orang yang berani dan jujur. Ia adalah suami yang setia, ayah yang pengasih, dan pecinta seni. Namun ia juga tertutup, pemalu, kaku, licik dalam politik, terlalu percaya diri, dan kurang cakap berstrategi. Ia sangat religius dan dipengaruhi oleh istrinya yang menghendaki monarki absolut. Hal ini pada akhirnya sangat menyulitkan Charles yang berkuasa di negara yang sejak lama memiliki parlemen yang menghendaki monarki konstitusional. Monarki yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Pada tahun 1637, Charles terlibat konflik dengan bangsa Skotlandia yang ingin menghadirkan gereja Anglikan di tengah masyarakat Inggris yang kebanyakan menganut Presbyterian. Hal ini memicu timbulnya Bishops' War yang selanjutnya memaksa Charles membentuk kembali parlemen demi memperoleh dana untuk membiayai perang guna menindas pemberontakan bangsa Skotlandia. Namun parlemen itu dibubarkan lagi sebulan kemudian karena menolak menyediakan dana bagi Charles. Meningkatnya kekacauan di wilayah utara Inggris dan merebaknya perlawanan di Irlandia, lagi-lagi memaksa Charles menghadirkan kembali parlemen. Namun hal ini justru memperburuk konflik antara keduanya. Konflik itu kemudian menjadi sedemikian buruk sehingga mengakibatkan perang saudara di Inggris pada tahun 1642. Pasukan pembela raja yang disebut Royalists, bertempur melawan pasukan pembela parlemen Roundheads selama 6 tahun. Namun pada akhirnya pasukan pembela raja kalah. Pasukan pembela parlemen yang dipimpin oleh Oliver Cromwell menuduh Charles sebagai sumber dari semua kekacauan dan mendakwanya bertanggung jawab atas semua pertumpahan darah selama perang. Ia pun dituduh sebagai pengkhianat negara. Namun Charles tidak mengakui kesahihan pengadilan yang mengadilinya sehingga menolak melakukan pembelaan diri. Cromwell bersikeras mengusahakan penjatuhan hukuman mati, dan Charles pertama menghadapinya dengan gagah berani.
Berikut pidato yang disampaikan oleh Raja Charles pertama sesaat sebelum ia dipancung 30 Januari tahun 1649. Tidak banyak yang akan mendengarkanku di sini. Sebenarnya aku ingin diam saja, namun diamku akan membuat orang menganggapku memang bersalah atau pantas menerima hukuman. Aku berkewajiban kepada Tuhan dan kepada negara untuk menjelaskan posisiku sebagai seorang manusia, raja, dan penganut Kristen yang baik. Aku akan mulai dengan penegasan bahwa aku tidak bersalah. Mungkin percuma saja ku sampaikan hal ini, namun dunia perlu tahu bahwa sesungguhnya bukan aku yang memulai perang dengan parlemen. Dan demi Tuhan sebagai saksiku, ku tegaskan bahwa aku tidak pernah mengganggu gugat kedudukan mereka sebagaimana mereka tuduhkan kepadaku. Merekalah yang terlebih dahulu membentuk pasukan, meskipun mereka kemudian justru menuduhku sebagai pihak pertama yang melakukannya. Aku takkan menjadi orang Kristen yang durhaka dengan mengatakan takdirku ini tidak sepantasnya ku terima. Namun aku harus mengatakan bahwa semua tuduhan yang ditimpakan kepadaku memang tidak adil, dan sekali lagi ku tegaskan bahwa aku tidak bersalah. Sebagai seorang Kristen yang baik, aku hanya berharap ada di antara kalian yang mau bersaksi bahwa aku sudah memaafkan semua orang, termasuk mereka yang menjadi penyebab utama kematianku. Siapa mereka aku tidak ingin tahu. Tetapi Tuhan tahu dan aku berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Aku juga berharap mereka bertobat dari dosa besar ini. Demi Tuhan dan Santo Stephen, semoga semua ini tidak dibalaskan kepada mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar menuju kedamaian kerajaan, karena belas kasihanku tidak hanya mendorongku untuk mengampuni mereka tetapi juga berusaha mewujudkan kedamaian dalam kerajaan. Untuk rakyatku, aku sungguh-sungguh ingin mereka bebas dan merdeka, sama seperti siapapun juga. Namun harus kukatakan bahwa kebebasan dan kemerdekaan mereka hanya akan ada jika mereka punya pemerintah, dan punya aturan-aturan hukum yang akan melindungi jiwa dan harta benda mereka. Memiliki pemerintahan tidak harus berarti mereka sendiri yang memerintah. Rakyat dan pemerintah jelas berbeda. Selama mereka tidak punya pemerintahan yang baik, maksudku yang akan melindungi kebebasan mereka, maka rakyat takkan pernah menikmati kebebasan. Tuan-tuan, untuk inilah aku datang ke sini. Jika aku mau sewenang-wenang karena semua hukum bisa diubah dengan pedang, aku tidak akan datang ke sini. Karena itu aku katakan kepada kalian dan aku berdoa kepada Tuhan semoga semua ini tidak dibalaskan kepada kalian bahwa aku adalah martir rakyat. Baiklah tuan-tuan, aku takkan membuat kalian menunggu lebih lama, meskipun sebenarnya kalau bisa aku berharap diberi sedikit waktu lagi, agar pesan-pesan yang kusampaikan kali ini lebih tertata, sehingga dapat dipahami secara lebih baik. Kuharap kalian memaafkan aku atas kekurangan ini. Aku sudah menyampaikan isi hatiku. Aku berdoa kepada Tuhan agar kalian mengambil tindakan terbaik bagi kerajaan, dan demi keselamatan kalian sendiri. Sesungguhnya, tuan-tuan, kesadaran agamaku sudah dikenal luas. Karenanya kunyatakan di hadapan kalian bahwa aku akan mati sebagai orang Kristen, sesuai dengan tuntunan gereja Inggris, dan sebagaimana diajarkan oleh ayahku yang akan menjadi saksiku. Niatku tulus dan Tuhan yang pemurah berada di sisiku. Aku pergi dari kerajaan yang bisa dirusak ke kerajaan yang kekal, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Demikianlah perjalanan dan kisah Raja Charles pertama yang gagah berani walaupun ia berada di penghujung kematian. Tapi ia tetap kuat dan tulus terhadap rakyatnya. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.